proses kepulangan kalian dari negara Cina ke Indonesia di tengah virus corona yang saat ini? Baru tuh ganti masker, Mbak. Oh. Dari Cina ganti masker, terus ke bandara ganti masker, terus ke Thailand, sampai Thailand ganti masker lagi, sampai Jakarta ganti masker lagi. Nangis. 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 Nangis kamu tuh. Malu nangis. Malu-malu. Aku sendiri dari yang sisanya dari Suzhou sama Chengdu. Oke, gimana nih proses kepulangan kalian dari negara Cina ke Indonesia di tengah virus corona yang saat ini Kan sedang? ini kebenaran sebelum ada virus ini kan kami udah libur semester. Ya. Masuknya tanggal 17 Februari ini. Emang rencana nggak pulang karena mau jalan-jalan di sana kan. Nah terus 2 minggu terakhir ini intens yang virus penyebaran virus corona itu. Terus mau pulang, mau pesan tanggal 29, tapi yang pertama tuh di cancel sama pihak maskapainya. Terus pesan lagi yang kedua di cancel lagi sama maskapainya. Terus dapat yang tanggal 31 kemarin. Itu dari Cina ke Thailand, Jakarta, belum sampai Palembang itu bisa tiketnya. Nah perjalanan dari Cina ke bandara tuh pakai mobil charteran gitu, travel. Itu di jalan 2 kali diberhentiin, dicek suhu tubuh sama dicek segala macam, aman lewat. Terus pas sampai bandara Cina juga diperiksa juga, terus diisi formulir, aman. Terus langsung ke Thailand, di Thailand juga aman, ke Jakarta aman. Terus ke Palembangnya besok siangnya. Baru pas di Palembang, kami tuh di pesawat kan bertujuh. Terus pas mau turun katanya atas nama Anissa, Naufal sama Adam ditinggal dulu, nggak boleh keluar. Terus bingung kan kenapa nggak boleh keluar. Terus temanku tanya, ini perihal apa ya mas, katanya. Oh ini kalian dari Cina itu kan, nanti kita periksa dulu ya, katanya. Oh iya boleh. Kami ini bukan bertiga, kami sebenarnya bertujuh, ada masih sisa teman lagi di belakang, duduk di belakang. Oh kalian bertujuh, ya udah nanti sekalian aja bertujuh ketemu saya. Ya udah pas itu ketemu sama yang dinas kesehatan segala macam, ditanya-tanya, dites suhu badan aman. Terus tuh disuruh isi formulir sama kayak ada himbauan dari dinas kesehatan juga yang dari bandara. Baru tuh ganti masker mbak. Oh. Dari Cina ganti masker, terus ke bandara ganti masker, terus ke Thailand, sampai Thailand ganti masker lagi, sampai Jakarta ganti masker lagi gitu. Jadi itu upaya dari kalian ya untuk memproteksi Bawa diri. ini juga apa namanya hand sanitizer tadi, Selalu kemanapun dimanapun. Detol cair juga Oh. kami bertujuh itu. Jadi menghindari kan. Di kampusku juga toko-toko udah pada tutup, jadi susah mau cari makan. Jadi kami bertahan tuh stok makanan. Kalau mau keluar juga harus izin dulu sama dosen yang di bawah itu. Itu kayak ada yang jaganya di bawah, harus izin mau kemana, mau beli apa, pulangnya jam berapa, ininya kemana. Pokoknya harus tulis surat segala macam. Untuk transportasi juga udah banyak yang ditutup, bis-bis itu udah nggak ada lagi. Pokoknya jalan sudah sepi semua. Mau ke bandara tuh sebenarnya bisa naik kereta, tapi kan itu pasti banyak berhubungan sama orang Cina kan, kita ketemu orang Cina banyak, jadi itu takut. Itu aja, jadi kita mengantisipasinya dengan naik mobil yang charteran tadi langsung ke bandara. Kalau dari tempatku kan kalau ke bandara itu kan beda kota mbak, jadi mau naik kereta dulu, terus nanti habis itu ke stasiun, nanti dari stasiun naik MRT lagi ke kan, nanti pasti Ribet ya, panjang gitu ya. ketemu banyak orang kan, jadi enaknya jadi langsung naik mobil yang charteran tadi. Jadi langsung tembok ke terminal bandara gitu ya. Oke, Mbak bisa diceritain sedikit nggak? Bagaimana suasana mencekam di Cina yang Mbak rasakan? Kalau boleh tahu dari antara Yangzhou sama Wuhan itu jaraknya seperti apa nih jauhnya? Itu jauh Sekitar kalau misalnya Wuhan itu di sini, Yangzhou sekitar di mana? Kota mana? sampai mana? Kayaknya di luar kota deh. Ini untuk di kampusku namanya Yangzhou kotanya.
udah ada 14 orang yang kena. Terus untuk Wuhan ada di sebelah sini. Ini korbannya udah 5.142. Lumayan jauh. Beda provinsi itu ya? Iya, kalau di tempatku tuh provinsinya Jiangsu. Kalau di sini sudah masuk Hubei. Di Wuhan udah masuk Hubei. Per jam nanti langsung update. Nah, ini last update-nya tanggal 2020 bulan 2 tanggal 3 jam 11.50. Ini yang meninggalnya ada 361. Ini yang sembuhnya 477, yang terkonfirmasi 17.238, yang tersuspektednya 21.558. Nah, ini untuk Itu diupdate terus ya? iya update terus dari pemerintah Cina, update terus. Oh, Sudah sepi betul, orang tuh nggak ada yang keluar rumah. Dari kampus pun juga menghimbau kalau nggak penting-penting betul nggak usah keluar kampus. jadi sebenarnya Jadi di kamar aja. jadi gelap. Oh, ini nggak ada orang gitu ya? Kayak biasa aja tapi emang nggak ada orang. Terus gimana tadi yang kata Mbak tadi beli makan apa tuh susah ya? Karena nggak ada Iya. toko yang buka. Kalaupun ada itu jauh, terus harganya naik pasti. Soalnya orang nyari makan tuh susah. Jadi cara kalian bertahan hidup tadi dengan menyetok makanan Iya, tadi, stok makanan. dan juga otomatis stok kita nggak akan bertahan lama dong. Jadi menghemat juga gitu. Mau keluar juga kemana-mana susah. Terus bisa pulang ke Indonesia ini gimana caranya? Nelpon ke pemerintah kah atau gimana? Enggak, kita kan ada kayak PPIT itu Perhimpunan Mahasiswa dari Tiongkok yang itu dari Indonesia untuk Tiongkok. Terus mereka itu PPIT-nya itu berkontribusi terus ke sama yang pihak KJRI sama KBRI. Terus mereka itu ngabarin siapa-siapa aja didata kan. Terus gimana mau pulang apa segala macam, apa keluhannya, terus apa kekurangannya. Bilang kan masker juga di sana kurang sebenarnya Mbak, susah cari masker di sana. Apotik juga sudah habis semua, dibeli orang Cina atau siapa. Terus di online juga udah habis semua. Pokoknya susah mau dapat masker tuh, keluar juga nggak pakai masker, nggak boleh keluar. Jadi kami di kamar 2 minggu terakhir ini di kamar aja gitu. Selama itu intensitas komunikasi sama orang tua di Indonesia gimana? Telepon, video call. Video call masih bisa gitu ya? 2 bulan hidup dari sana. Itu ongkos dia pulang itu bisa 2 bulan dia di sana. Ya, ternyata setelah berita banyak lebih ini, ya sudah harus pulang. Takutnya satu aja, takut diisolasi kan nggak bisa keluar. Percuma kita punya uang tapi nggak bisa belanja. Itu laporan dia seperti itu. Kita telepon per 2 jam, telepon terus itu. Setelah Wuhan rame kan. Jadi telepon terus apa ya? Ya, telepon terus. Kita cek terus. Cuma dia tetap di kamar, tidur terus ya. Kalau baru bangun lagi telepon, ya Pak, oh tidur terus kau nih, ya Pak, nanti gawe lagi katanya. Kita ya pertama ya alhamdulillah ya dia pulang. Memang awalnya sebelum santernya virus corona ini kita dia nggak suruh pulang karena di tempat dia kan jauh jaraknya. Ada juga beberapa tapi dia juga nggak tahu di lingkungan mahasiswa tempat kuliahnya juga belum terkena. Tapi lama kelamaan ya pemerintah Cina mungkin secara serentak untuk apa ya memprotek semuanya. Ya termasuk di dia bilang Pak kalau tidak pulang kami diisolasi, tidak bisa kemana-mana. Percuma ada uang tapi nggak bisa belanja. Nah, seperti itu ya. Akhirnya ya sudah, monggo kita pulang. Nah di dalam perjalanan pulang ya sudah diceritakan 2-3 kali direfund tiketnya, lebih panik lagi nanti mamanya kan dengan seperti itu. Kita terus per 2 jam selalu telepon dia, keadaan dia seperti apa, lagi di mana, seperti apa. Apalagi di delay di Nanjing itu sampai dia berangkat setengah 1 malam, baru bisa berangkat jam 3, jam 2, sampai di Thailand jam 4-an, baru berangkat lagi jam 9 siangnya di Jakarta, selesai sampai Jumat kan. Dia ngambil berangkat ke Indonesia, ke Palembang Sabtu siang, di delay lagi di Jakarta sampai sore, delay di Jakarta. Ya kita tambah panik aja kan. Kita perhatikan juga, kita kasih tahu, coba
jaga kesehatanmu, jangan sampai terkarantina nantinya di Bandara Soekarno-Hatta, karena prediksi kita di Soekarno-Hatta akan lebih ketat karena situ pusatnya Indonesia, di Jakarta kan, di mana-mana ke situ semua. Ternyata waktu dapat kabar dari Anissa malah santai-santai aja tuh, cuma lewat aja. Sempat dia 1 hari di sana kan. Kemudian penerbangan ke Palembang sudah penerbangan domestik kan, Jakarta Palembang. Saat kita jemput kok lama tertahan di dalam, banyak wartawan gitu kan. Nah, akhirnya ya seperti itulah kejadiannya. Masalah yang virus corona ya kita juga dapat informasi dari media, dan terakhir semalam dari Puskesmas Multiwahana ya seperti itu Pak, tolong diprotek dirinya, pakai masker, jangan banyak keluar dulu, keluar rumah aktivitas dibatasi lah. Nah, seperti itu, banyak-banyak pakai ini kalau setiap kegiatan ya tetap aman. Pak, kok bisa jelaskan apa ini urgensi pendataan ini Pak? Pendataan ini Pak, ini kan si Anissa ini ya, ini kan baru pulang dari Cina ya, jadi harus dipantau selama 14 hari. Orang-orang kontak dengan Anissa juga harus kita pantau juga, apalagi kontak orang, terutama si keluarga ya. Ini ada batuk nggak? Enggak, Mas juga nggak batuk ya? Kenapa Kalau nih? setiap keluar rumah nggak pakai masker. Ini? Karena menghindarin aja gitu. Anjuran. Oh, Dan sudah ada dianjurkan. anjuran dari Puskes juga. Selama berapa lama? 14 hari. 14 Kita hari. 14 hari diawasin sama Puskes. Kalau misalnya ada keluhan, ada segala macam. Habis dari 14 hari itu nggak ada keluhan, aman, baru boleh beraktivitas semula. Oke, jadi harapan ke depannya nih gimana nih? Ya kalau untuk yang lain-lain itu respon lah kami ini, kayak teman kami ini sehat pulang. Kalaupun ada keluhan juga nggak mungkin keluar kemana-mana, pasti di rumah. Yang Mbak kata yang dari Natuna tadi kan, itu kan banyak yang ditolak kan yang dari Natuna itu. Jadi sebenarnya. Kenapa harus di Natuna kan? Ya mau gimana lagi, kita juga toh mau ketemu keluarga pulang. Kita juga ibaratnya di sana susah, mau pulang tuh ditutup semua ininya. Aksesnya. Iya, akses ditutup semua. Jadi itu pun mereka nggak bisa pulang sebenarnya dari Wuhan. Itulah berkomunikasi sama yang dari KJRI dan KBRI, makanya mereka bisa pulang. Kalau enggak tuh mereka nggak bisa pulang. Jadi Nisa sendiri miris melihat teman-teman yang Lihat lain. berita tuh kok kayak ini, Indonesia ditolak mereka pulang. Padahal di sana juga, di Wuhan juga mereka tuh diperiksa juga. Kalau misalnya sakit nggak boleh pulang. Karena mereka pulang karena mereka aman. Semua ketahuan Nisa ada nggak orang Indonesia yang kena corona di sana? Kalau orang Indo nggak ada. Kita juga ada grup dari PPIT dan KJRI KBRI itu diupdate terus kan. Kalau orang Indo alhamdulillah nggak ada. Kebanyakan yang kena itu orang Cina yang usia lanjut. Oh, bukannya mereka yang usia produktif? Enggak gitu. Enggak. Setahuku banyak yang orang usia lanjut. Harapan kita ya yang musibah ini cepatlah berlalu kan, jadi kita bisa beraktivitas, anak kita kuliah bisa terus bisa nyambung. Tapi ya sekarang kan pemerintah Indonesia tadi pagi Menteri Luar Negeri sudah bilang penerbangan ke Cina dan dari Cina ke Cina itu sudah ditutup kan ya. Mungkin dekat-dekat ini belum bisa ke Cina untuk kuliah, walaupun batas kuliahnya sampai tanggal 17. Dari tempat kuliahnya juga diperlonggar, boleh terlambat hadir perkuliahan, nunggu aman semua. Kalau di sana aman, Indonesia belum buka juga penerbangan, nggak bisa juga kita berangkat. Nangis. Nangis.